Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah di penghujung bulan Januari tanpa terasa ya. Lalu adakah kedukaan, kesedihan yang masih Anda rasakan di dalam menikmati tahun 2023 ini? Mari kita coba untuk berhenti, menangisi kehidupan ini, dan kita akan belajar mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Tema kita hari ini adalah berhenti menangisi orang mati. Bacaannya dari Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Bapa di surga, buatlah hati kami melihat pekerjaan Tuhan yang tidak pernah berhenti beserta dengan hidup kami. Membangun semangat hidup supaya kami boleh semakin berkarya bagi kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, hiburkan kami melalui firman-Mu agar kami tidak sekedar menangis, tetapi kami juga boleh berbahagia hidup bersama dengan Engkau. Berfirmanlah, berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu, dia menangis terus, menangisi putra tunggalnya yang akhirnya harus meninggal karena sakit. Lalu selain kesedihan, dia juga bingung, bagaimana saya melanjutkan kehidupan di hari tua. Lalu harta saya banyak, ini mau buat siapa? Saya siapkan ini semua untuk anak, tetapi ya anaknya sekarang bersama dengan Tuhan, begitu katanya ya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Nah, satu hari ketika dia sedang pergi ke kuburan, membawa macam-macam bunga yang bagus-bagus itu ya. Dia taruh itu di atas kuburan anaknya. Ada seorang anak kecil dengan pakaian sederhana ngemis. Bu, minta uangnya, Bu, minta uangnya. Lalu ibu itu nengok gitu ya. Lihat, kenapa kamu ngemis? Ya, saya nggak punya uang buat makan. Di mana orang tuamu? Ibu saya juga sudah nggak ada. Nah, terus saya hidup sama nenek dan bapak. Rumahmu di mana? Deket sini. Coba aku diantar. Ibu itu, orang kaya ini tiba-tiba tergerak hatinya untuk mencari tahu keluarga anak kecil yang mengemis ini. Ternyata sampai di rumah itu yang letaknya di samping kuburan, artinya ya seadanya begitu ya, dekat kuburan itu. Dia melihat seorang ibu yang sepantar dengan dirinya dan sedang duduk mengolah sayur, ya, metik sayur. Ketika dia perhatikan, kayaknya aku kenal di wajah ini. Lalu dia makin dekat. Nah, ibu itu juga mengangkat kepalanya. Lihat, siapa orang ini? Kok sama cucunya? Lalu dia lihat gitu, kayaknya aku kenal. Nah, semakin mereka dekat, tiba-tiba mereka saling menyebut nama. Loh, kok kamu? Kok kamu? Wah, mereka bersalaman, lalu mereka berkata, lama kita tidak jumpa. Dan kemudian ibu yang miskin tanya, gimana kamu bisa sampai sini? Ya, yang kaya itu menjawab, tadi aku ke kubur anakku, lalu lihat cucumu di situ dan diantar ke sini. Wah, kita diperjumpakan kembali. Dan ibu yang miskin itu berkata, ya, inilah kehidupanku sekarang. Menantuku sudah meninggal. Dia meninggalkan 2 anak yang harus aku rawat. Anakku laki sekarang bekerja, ya buruh kasar. Kami hanya bisa ngontrak di rumah ini. Ini ngontrak, kata temannya. Padahal rumah ini kan di atas tanah kuburan, kok masih ngontrak? Iya, karena ini bukan punya kami. Nah, mereka berbicara, lalu akhirnya pulang. Nah, sepanjang jalan ibu kaya itu berpikir bagaimana dia bisa menolong temannya yang miskin tadi. Lalu dia coba-coba tanya ke berbagai pihak bagaimana caranya bisa mendapatkan rumah susun. Akhirnya dia mendapatkan dengan susah payah. Pemerintah pada awalnya bilang no, kamu orang berkelebihan kok cari rumah susun. Tapi dia katakan, mari saya kasih alamat, silahkan dilihat, saya mencarikan untuk dia.
teman saya itu. Akhirnya setelah ditinjau, ya layaklah keluarga ini pindah. Maka dapatlah sebuah rumah susun. Tapi kan memang kalau rumah susun juga jarang yang di kota ya, agak pinggir-pinggir begitu. Lalu ketika mereka disuruh pindah, dan temannya itu mengatakan, aku nanti bantu kamu untuk menyediakan kendaraan untuk menantumu kerja. Jangan takut, ya aku sediakan. Jadi temannya ini menyediakan sebuah sepeda motor supaya mantunya bisa kerja dan tidak terganggu dengan rumah susun yang agak jauh. Nah setelah tinggal di rumah susun, lalu ibu yang miskin ini berkata, sekarang dapurku ini agak mapan. Ya walaupun sederhana namanya rumah susun, tapi aku masih bisa bekerja lagi. Lalu dia bisa buat kue-kue dijual di sekitar situ. Nah, ketika bulan depannya ibu kaya itu membantu, dia masih terima. Setengah tahun dia katakan begini, hasil dari jualan kueku sekarang sudah mulai mencukupi. Kamu tolong bantu yang lain saja. Ada temanku di rumah susun ini yang jauh lebih miskin dari aku. Mau nggak kamu bantu? Oh mau, ibu kaya itu berkata, enggak apa-apa. Sekarang setelah aku membantu kamu, ada sukacita di dalam diriku. Aku tidak lagi menangisi anakku. Aku tahu, sekarang hidupku ini adalah untuk berbagi sukacita. Bukan untuk menangisi orang mati. Tetapi Tuhan mengizinkan aku melanjutkan hidup di dalam sukacita. Dan oleh karena itu aku mau bantu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan terus berjalan. Ibu ini tidak lagi menangisi orang mati, tetapi dia bersukacita karena banyak membantu. Dan kemudian firman Tuhan juga mengajarkan, kumpulkan harta bukan di bumi. Ibu kaya ini mengatakan memang hartaku di bumi ini sangat fana. Itu sebabnya aku juga bingung mau dikemanain. Tetapi ketika aku tahu harta ini harus dikemanakan, wah aku sukacita sekarang. Aku masih kerja dan aku masih punya perusahaan. Aku bersemangat sekarang. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana menggunakan kekayaan yang Tuhan berikan. Aku sekarang mau mengumpulkan harta di surga, supaya pada saatnya aku boleh berjumpa dengan suami, dengan anak, dengan keluargaku yang lain. Aku mau berjumpa di dalam kerajaan yang kekal. Sementara harta ini, ya biarlah dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan. Jadi dari satu keluarga ke keluarga lain, ibu ini banyak membantu. Dari satu karyawan ke karyawan yang lain, dia juga banyak membagi berkat. Kalau dulu dia menghitung sangat pelit untuk karyawan, sekarang enggak lagi. Kenapa? Karena dia bilang biarlah karyawan itu juga menikmati hidup. Ya, menikmati bagaimana Tuhan memberikan karyanya untuk mereka boleh menikmati hidup. Pada akhirnya ketika ibu ini mungkin satu hari capek ya, sakit. Wah, beritanya itu luar biasa. Ibu itu dirawat di rumah sakit sampai yang kunjung di-stop oleh pihak rumah sakit. Mulai dari anak kecil yang tidak bersandal, ya, sampai dengan orang-orang kaya mau kunjung semua. Ibu itu mengatakan, Tuhan, saya berterima kasih. Ternyata saya tidak sendiri. Ada banyak sanak keluarga saya yang Tuhan kumpulkan. Nah, ya, dia menabung harta di surga. Jadi dia tidak takut lagi nanti masa tua hidup dengan siapa. Ada banyak saudara. Dia tidak takut lagi kalau dia kerja hartanya buat siapa. Ada banyak yang membutuhkan. Dan dia menabung untuk masa depan bersama dengan keluarganya dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu mari sekarang kita belajar. Jangan kita sekedar melihat kesusahan kita. Berhenti menangisi orang mati. Berhenti menangisi kesusahan. Bangkitkan jiwa. Lakukan perkara-perkara besar untuk kerajaan Allah. Jangan dipikir melakukan pekerjaan untuk kerajaan Allah itu harus butuh dana besar. Tidak. Tidak selalu dengan dana yang besar. Tetapi dengan segala kemampuan yang ada, Anda bisa menopang satu dengan yang lain. Contohnya, saya jumpa dengan seorang yang tukang kebun, bapak tukang kebun. Ya, tukang kebun ini kerjanya kan mulai dari potong rumput, lalu memperbaiki tanaman dengan memupuk, menyegarkan kembali dan sebagainya ya. Satu hari ketika dia lihat ada seorang muda yang mabuk di pinggir jalan, dikejar-kejar polisi, akhirnya sembunyi di balik pohon dan dia setengah
pingsan. Bapak ini kasihan terhadap anak muda itu. Lalu dia tolong, dia kasih minum, lalu disadarkan, dikasih makan. Ketika pemuda itu sudah mulai siuman begitu ya, mulai kuat, mulai sehat, ditanya kenapa kamu mabuk, lalu pemuda itu sambil nangis mengatakan, "Nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Saya putus asa." Lah, nggak ada kerjaan kok malah buang uang untuk mabuk? Dia diam saja. "Mau nggak kamu saya ajarin ilmu? Saya ini tukang kebun. Saya sudah mulai tua. Anak-anak saya juga meneruskan pekerjaan saya dan sekarang mereka berhasil. Ya, lebih berhasil dari saya. Tapi kamu saya bagi ilmu, mau nggak?" Apa? Ya jadi tukang kebun. Ya, cara menanam yang baik, cara memupuk yang baik, cara memotong pohon-pohon untuk bisa dibentuk dengan baik, dan seterusnya. Kalau kamu mau, mari tinggal di rumahku. Kamu belajar dengan anak-anakku. Anak ini mengatakan, "Baik Pak, saya mau. Saya di kota ini sebatang kara. Karena keluargaku di kampung. Mereka berpikir aku kerja. Ternyata aku gagal." Nah, inilah orang yang mengumpulkan harta di surga. Ternyata ketika pemuda itu ikut bapak ini pulang, dikatakan rumahnya yang sederhana itu penuh dengan sukacita, dan mereka selalu menyempatkan waktu untuk berdoa bersama di dalam kasih Kristus. Pemuda itu mulai belajar tanaman, tapi juga belajar mengenal Kristus. Akhirnya dia punya masa depan. Jadi berbagi itu kan tidak susah, asal kita mau. Asal kita mau, Tuhan bisa memberikan pada kita kekuatan, kemampuan untuk kita berhenti menangisi orang mati dan kegagalan, dan kita hidup di dalam harapan dan kekuatan baru. Tanamkanlah harta kita di surga. Semangat kita akan dipulihkan, harapan kita dibangkitkan, dan kelak kita akan menerima kerajaan yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, buat kami berhenti berkeluh kesah, menangisi segala kematian dan dosa kami. Kami cukup menyerahkan itu di dalam kuasa Tuhan yang sudah membersihkan kami dari segala kuasa dosa, dan kami dihidupkan dari kematian dosa. Sekarang kami mau hidup dalam kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita untuk menambah harta kekayaan kami di sorga, supaya pada saatnya kami boleh menikmati kemuliaan sorgawi. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.